Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Surat Yunus, surat yang ke-10, ayat 62 sampai ayat 64. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, setelah hampir sebulan kita tidak mengaji, itu Rabu subuh lantaran guru kita nak tiba, maka subuh kini kembali kita lanjutkan. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ayat yang kita baca tadi membicarakan setentangan bahwa wali-wali Allah untuk mereka ada kabar gembira di dunia dan akhirat. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sianan wali Allah. Barangkali di sebagian kita, lebih-lebih barangkali di daerah Jawa, kalau disebut wali itu dan tabayang di beliau-beliau adalah orang yang punya ilmu aneh-aneh. Semakin aneh, semakin ganjil kerajaannya bagi orang-orang awam menganggap wali. Punya keramat, punya kesaktian, apalagi nyo pakai soroban misalnya, pakai soroban, pakai jubah-jubah, atau pakai tasbih, lalu bisa menakut-nakut peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian. Sebagian orang menganggap itu nan wali. Wali itu secara bahasa maknanya kan dekat. Dekat. Maka orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan berbagai macam amal saleh, melaksanakan apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, mentaati aturan Allah, melaksanakan syariatnya. Dalam Al-Quran itu sebut dengan wali. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak sedih, tidak cemas, tidak rusuh. Syatu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Surat yang kita baca tadi, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa itu nan wali Allah. Berarti sia saja bisa menjadi wali. Karena yang katakan wali itu orang yang beriman dengan keimanan yang benar, dibuktikan iman itu dengan amal
amal saleh. Satu. Yang wali Allah itulah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu intinya melaksanakan perintah Allah, menghentikan larangannya dan mentaati aturannya, berpedoman kepada kitab Al-Quran sebagai hudan, melaksanakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Itu wali. Jadi makin kuat keimanan orang, makin mantap, makin kokoh, makin teguh, makin taatnya, banyak amal salehnya. Perintah-perintah Allah diusahakannya mengerjakan sebaik-baik. Larangan Allah dihentikannya sebisa mungkin. Di mana salah, tergelincir, sasik, berdosa, khilaf, keliru, lalu minta tobat dan minta ampun, istighfar Allah, itulah wali. Jadi wali itu bukan orang yang gambarannya seperti itu. Punya keramat, punya kesaktian. Kadang-kadang di bagian daerah tertentu agak tere-tere orang itu kecilnya wali kan. Gilo-gilo seketik wali. Kadang-kadang tidak salat, kadang-kadang itulah wali. Tidak, kita harus balik anan wali menurut Al-Quran. Nah, untuk wali-wali Allah itu untuk siapa saja yang beriman dengan keimanan yang benar, lalu iman itu berbuah menjadi amal saleh, kemudian bertakwa kepada Allah. Untuk mereka dalam surat yang kita baca juga, surat Yunus, tapiknya di ayat ke-64. Lahumul busyra, untuk mereka ada kabar gembira, busyra, di dunia dan akhirat. Anan busyra, atau dalam istilahnya bisyarah, suatu kabar, suatu berita, kabar berita yang benar, tidak bohong, berita yang sahih, yang apabila kita sampaikan, kita beritahu kepada seseorang, berubah wajahnya, kulit wajahnya berubah, senang, gembira, berseri-seri, tanda suka. Atau sebaliknya, diberi info kabar yang menakutkan, yang menyedihkan, yang mendukakan, yang menggelisahkan, berubahlah wajahnya menjadi kuyu. Tahu kuyu? Kuyu ku ana mana? Cuma cari kulut lah. Pucet, pasi, tidak berdarah, camai. Ketika kita garis sampaikan berita. Nah, berita yang kita sampaikan itu membisyarah. Jadi ada berupa yang gembira, ada berupa duka. Berupa yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Namanya bisyarah. Umumnya terpakai untuk nan menyenangkan dan ancak-ancak nan elok. Padahal yang buruk-buruk adalah misalnya wabashirhum bi'adzabin alim. Beri kabarnya dengan azab yang sangat pedih. Itu bisyarah. Nah, kabar berita yang menyenangkan, yang membahagiakan, itulah yang tujuh dalam ayat lahumul busyra. Untuk mereka ada busyra, kabar gembira, kabar yang menyenangkan, yang bikin mereka suka. Busyra. Nah, fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Kita rujuk dalam kitab tafsir misalnya. Salah satunya yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Silakan merujuk tafsir Qurtubi. Ketika mengurai menjelaskan ayat
yang kita baca tadi, surat Yunus surat ke-10 ayat 64. Untuk mereka ada busyra, kabar gembira di kehidupan dunia. Salah satu dari sekian banyak penjelasan ulama, kabar gembira, kabar yang menyenangkan yang akan disampaikan diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa itu yang disebut dengan wali Allah di dunia. Seketika mereka akan wafat, akan meninggal. Malaikat menyampaikan kepadanya berita. Turun malaikat memberitahu kepadanya, menyampaikan kabar yang menyenangkan, yang menggembirakan mereka, bahwa untuk mereka surga dan keridaan Allah. Mereka tidak takut dan tidak cemas. Salah satunya dalam Quran surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah 41 surah Fussilat ayat 30. Mukasihnya itu. Kita nukil sebuah hadis hadis riwayat Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinyatakan sebagai hadis sahih. Bunyinya begini. Hadis daripada Ubadah bin Samit dari Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah." Siapa yang senang, siapa yang suka bersua, bertemu, berjumpa dengan Allah, habballahu liqa'ahu. Allah pun suka, Allah pun senang bersua, bertemu, berjumpa dengannya. Wa man kahriya liqa Allah, siapa yang benci, tidak senang atau tidak suka bertemu dengan Allah setelah kematian, kahriya Allah liqa'ahu, Allah pun benci, tidak senang, tidak suka bersua, berjumpa atau bertemu dengannya nanti di akhirat. Mendengar itu istri Nabi Aisyah atau istri Nabi yang lain, qalat Aisyah radhiyallahu anha aw ba'du azwaji, kata Aisyah, inna lanakrahul mauta. Ya Rasulullah, tidak ada di antara kami kau yang nak takut mati. Jadi beliau Aisyah Ummul Mukminin memahami bertemu bersua dengan Allah kau mati. Mati adalah salah satu cara untuk bersua dengan untuk bertemu dengan Allah. Bukan salah satu cara. Jadi Aisyah dalam kitab syarahannya tadi masih kita buka, memahami bertemu bersua dengan Allah itu adalah mati. Berarti dalam pemahaman kau sianan benci, tidak suka mati. Allah pun benci, tidak suka kepada orang kau. Sebab dengan mati itu nanti bertemu dengan Allah. Siapa yang senang dan suka mati, maka Allah pun senang dan suka kepada orang kau. Itu yang dipahami oleh Aisyah. Sehingga Aisyah istri Nabi mengatakan, inna lanakrahul mautah. Tidak ada di antara kita kau yang tidak benci. Tidak ada kita kau yang suka mati dari Rasulullah. So fitrah kita, bawaan kita, watak kita, karakter kita, tidak ada yang suka mati. Tanyalah diri kita masing-masing. Ali nak mati kau?
Amo pun tanya nak mau mati lah. Kecuali orang yang pasai duit. Pasai duit. Putu aso nyo bunuh diri. Sambutnya pasai duit. Nyo anggap dengan mati itulah habis. Salah saya satu halahnya. Itulah ialah masalahnya kan. Jadi kecaya inna lanakrahul maut. Kami, kita, sesungguhnya kita benar-benar semuanya benci tidak suka mati. Kata Rasulullah menjawab, qala Rasulullah SAW, laisa zaki. Bukan seperti apa yang kau pahami itu Aisyah. Tidak begitu. Mukaswinya, lakinal mu'mina idha hadarahul mautu. Orang mukmin itu apabila nantilah di ujung hayatnya kematianlah mendekat, lado isyarat-isyarat aba-aba ajalnya kesampai, namanya ketikanya ihtidar sebelum datang sakaratul maut. Ketika itu busyira biridwanillahi wa karamatihi. Ketika itu diberi kabar gembiranya, diberitahu kepadanya, disampaikan kepadanya oleh malaikat bahwa Allah ridha terhadapnya dan Allah mengaruniakan kemuliaan untuknya setelahnya mati. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Ketikanya diberi kabar gembira seperti firman Allah surah Al-Fajri, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli, seterusnya. Itu kan bisyarah teman. Atau surah Fussilat yang kita baca tadi, surah Fussilat surah ke-41 atau disebut jadi dengan surah Hamim Sajdah. Apa di gitu nak dapat ko surah ko? Biarlah kita baca balik. Bunyinya yang tadi kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 30 ya. Surah ke-41, surah Fussilat atau Hamim Sajdah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mengatakan Tuhan kami adalah, itu beriman kepada Allah. Lalu istiqamu mereka istiqamah, teguh pendirian. Mengaku beriman kepada Allah, taat, patuh, tunduk kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, lalu beribadah kepada Allah. Lalu istiqamah ku teguh pendirian, konsekuennya apa ni kecekkan, bertahan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya para malaikat ketika hampir mati. Kata malaikat atas perintah Allah, alla takhafu, jangan kamu takut. Anang terjadi, anang ketibo, anang kadalami setelah kematianku, jangan takut. Itu. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan rusuh, jangan camih dan di belakang. Nan tinggal di belakang, jangan camihan, jangan rusuhan. Abshiru, bergembiralah kamu dengan surga. Aku namanya kabar gembira. Diberi kabar gembiranya di dunia ko sebelumnya mati. Di dunia ko diberi kabar gembira sebelumnya mati. Malaikat yang beritahu. Bahkan kini lah lagi kabar gembira kawak mah. Lalu nak mati leh. Kau masih sihat ke? Aduh nak mati ko. Sihat kan? Kan dapat kabar gembira ko. Siasen, siamyang, siapa saja yang beriman, bukan iman yang mencuang, iman di hati, yakin percaya kepada Allah,
iman yang benar, kepada rukun-rukun iman, termasuk iman ke akhirat, dibuktikannya keimanan cakup. Dengan amal saleh itu kan bukti keimanan itu. Dalam Al-Quran kan dirangkai, alladzina amanu wa amilus shalihat, acot dirangkai. Asok itu kan bukti ada api kan? Tak ada asok dah. Ada api. Jadi amal saleh itu bukti iman, buahnya. Sekaligusnya dapat menguatkan, mengokohkan, meneguhkan, memantapkan iman. Nah, sia-sia di antara kita yang beriman kan dapat kabar gembira. Kabar gembira nanti sebelum kita ajal sampai, malaikat turun memberi kabar. Kabar yang diberi malaikat, jangan takut. Jangan takut. Takut kau kepada nanalah atau kepada nanalun? Halo? Buat takut ke petang takut kanan alun, kanan terjadi. Jadi ketika orang hampir mati itu, kini pun buat takut mati. Sebagaimana kata Aisyah isteri Nabi. Inna lanakrahul mauta. Kita ko semuanya takut mati ke Rasulullah. Tak ada yang senang mati. Tak ada yang suka mati dah. Takut mati. Malah mati. Tak ingin mati. Apalagi kita sedang makcik. Sedang punya, sedang lain kan. Orang sedang ketujuh, sedang amuh hewan, amuh mati dah. Ketika menyabut mati saja malah orang. Entah kaji tentang mati ke mati saja. Malah orang. Tapi setakut-takut orang ke mati, tiba kabar gembira. Diberitahu kini kau. Beritahu kalau memang beriman, istiqamah dan keimanan, nanti akan diberi kabar gembira. Kabar gembira, jangan takut. Jangan takut gitu. Nahnu awliya'ukum. Nahnu awliya'. Kami wali-wali kamu. Kami penolong pembantu kamu. Kami mendampingi kamu. Setelah mati kau. Kabar gembira. Jangan sedih. La takhafu wa la tazadu, jangan sedih. Ancameh nan di belakang biasalah. Rasakinya, masa depannya, ke balaki, ke bini, di rumah nak ketinggal. Assalamualaikum tak awak yang magai Allah yang magainya. Yang jamihan yang tinggal. Sebab yang menjamin rezekinya tak awak dah. Yang menanggung rezekinya tak awak bos tahu aja. Cuma rasakinya itu ada melalui awak. Itu jangan camih. Itu disampaikan oleh malaikat tu, mati. Cubalah mati kau nak percaya. Cubalah. Paiman. Dia beritahu oleh malaikat. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatun naim. Kalau orang hampir mati kau termasuk orang muqarrabin, orang yang selalu suka mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh, dengan ketaatan, dengan mengerjakan berbagai macam hal yang Allah senangi, turun malaikat. Farahu wa raihan wa jannatun naim. Istirahatlah. Di alam sana rezeki, karunia, rahmat Allah telah menunggu. Dan ada surga di sana, sudah dipersiapkan untukmu. Dinampakkan surga kayaknya. Ketika itu hilang takutnya, hilang camehnya. Tidak ada yang disukai. Tidak ada yang disenanginya ketika itu kecuali mati. Setakut-takutnya mati. Ketika dia agih kabar kayaknya, berita kepadanya ke surga, Allah reda, Allah suka, Allah senang. Jangan takut, jangan cameh, ke surga lah menunggu. Surga lah menunggu. Tak ada yang paling diinginkannya ketika itu kecuali mati. Itu namanya busyra. Busyra. Balik kita kaji cakap balik. Jadi, dalam hadisnya berbunyi, gini,
Lakinnal mu'mina idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi. Orang-orang mukmin itu apabila telah datang kepadanya kematian, yakni belum mati tapi aba-aba kematianlah datanglah mendekat, diberi kabar seperti itu oleh malaikat. Dan itu namanya menyenangkan, membahagiakan. Jadi ketika nanti dengan bisyarah atau busra, basyarah itu kan maknanya kulit itu. Kulit. Kita kok namanya basyar. Ana basyarum mislukum. Saya ini basyar. Manusia. Kerana kulit kita nampak. Kalau nampak kulit awak tanduk di bulu, namanya orangnya, tapi orang hutan. Kulit kita nampak. Kulit kita nampak. Nah, kulit itu kan betul, basyar. Basyarah kulit. Ketika dapat kita kabar yang menyenangkan, kulit wajah kita cerah, senang, gembira. Cogunang singgalang tengah kabut itu orang. Di mana gunung singgalang katanya? Di mana gunung singgalang Pak? Kalau orang Siko di mana? Gunung singgalang di tengah kabut bersih, nampak gembira. Itu basyarah. Dia giah kabar yang nampak kulit kau berseri-seri senang bisyarah atau busyra. Ada giah kabar gembira oleh malaikat. Jangan takut, jangan sedih. Surga sudah menunggumu. Allah senang, Allah suka. Engkau akan memperoleh keredaan Allah dan kemuliaan daripada Allah. Lalu nampak senang. Itu namanya busyra. Tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang disenang, disukainya ketika itu. Walaupun sebelumnya takut mati, dengan dikasih kabar seperti itu, dia senang ingin mati. Ketika itulah diambil, dicabut nyawanya. Ukhruji. Tadi apa? Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dikeluar. Dalam tafsiran surah Al-An'am dikatakannya ukhriji, keluarlah. Ukhruji, keluarlah. Untuk memperoleh keredaan Allah. Keredaan Allah, kecintaan Allah. Busyra, itu yang busyra. Kita sampai hadis ko. Ketikanya senang dan suka, bahagia, jaga kabar gembira, sehingga tidak ada yang diinginkannya ketika itu melainkan mati. Fa'ahabba liqa Allah, wahabba Allah liqa'ah. Ketika itu dia senang, kepingin capek-capek mendapat masuk surga, bertemu bersua dengan Allah untuk mendapat keridaan Allah dan balasan Allah. Ahab Allah, Allah pun senang, Allah pun suka kepada hamba yang seperti itu. Deknya sebelumnya lagi beriman, beramal saleh. Orang yang beriman, beramal saleh, yang bertakwa namanya wali Allah. Wali. Cuma kalau wali Allah kurang nama soroban miang, nah ibu-ibu tak ada nak jadi wali Allah dah. Tak ada nak jadi wali Allah. Macam-macam tersabiah, bertungkik-tungkik, pakai janggui. Bila kan tak pernah jadi wali Allah. Sebab kalau lepas janggui ni ibu-ibu, telur kambiang namanya tu kan. Wali Allah kau tak terletak di tungkik, tak terletak di jubah, tak terletak di soroban, tak terletak di janggui, tak terletak di sabiah. Wali Allah kau orang yang beriman. Kan surat Yunus ni. Wali Allah orang beriman dan bertakwa. Untuk mereka wali-wali Allah kau lahumul busyra. Untuk mereka ada busyra.
diberi kabar gembira di dunia. Ayat tadi. Di kehidupan dunia dikasih kabar gembira, menjalang mati. Kayak menjalang mati seolahnya kok. Menjalang mati atau menjalang apa kok? Ana menjalang. Bisa menjalangku mencaliak, bisa menjalangku sebalun, ya tak? Di Minang menjalangku terbagi 2, 3 loleh. Menjalangku sebalun, menjalangku mencaliak, menjalangku mangian. Nomor ke-7. Menjalangan. Kini lagi kabar gembira. Tapi malaikat mana turun nanti ketika akan mati. Siasen miang ya. Siamang nan beriman, beramal saleh, bertakwa. Surah Yunus 4:6. Sia saja nan begitu. Lahumul busyra. Itu awal kaji kita cakap. Untuk mereka busyra. Busyra. Ayat 6 terbalik ayat 6 lahumul busyra dalam kehidupan dunia, anan kabar gembira dalam kehidupan dunia untuk mereka. Tapi bahwa nanti diberi kabar gembira bagi tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, surga sudah menunggu, Allah senang, Allah suka, Allah reda, dipersiapkan segala sesuatunya di seberang kematiannya. Hal-hal yang menyenangkannya. Namanya busyra di dunia. Dalam hadis tadi dikatakan wa innal kafira. Hadis Sahih Bukhari Muslim tadi. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir, idza khudira, apabila telah hadir datang kepadanya tanda-tanda kematian, dekat kepada mati, busyira aja, dia aja kabar, busyira tapi 2 tadi kan, kabar menyenangkan, menakutkan, menggembirakan, menyedihkan, yang disukai, yang dibenci, kedua-duanya mana busyra. Yang diberi kabar busyira, diberi kabar busyira. Tiba di ayat basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannah. Beri kabar gembira. Tiba di orang kafir wa basyirhum bi'adabin alim. Kabar je. Maka di situ kecekakan busyira, diberi lulah kabar. Kabar yang menyebabkan kulit wajah mereka berubah. Merubah, menampakkan ketakutan, kecemasan, kesedihan, kedukaan. Apabila orang kafir itu telah datang kepadanya tanda-tanda kematian atau dekat kepada mati, diberi kabar dengan azab Allah. Mendekat beritahu azab. Langsung dia beritahu malaikat masih hidupnya. Wa uqubatihi, dan nanti akan mendapat siksa, hukuman daripada Allah lantaran kekafiran, kebangkangan, kedurhakaan dan seterusnya. Walaisa syai'un akraha ilaih, tidak ada yang paling dibencinya, tidak ada yang paling ditakutinya ketika itu mimma amamah, selain daripada kematian yang ada di hadapannya. Ketika itu tidak mahu mati, ketika itu nak kepingin mati, ketika itu nyo takut mati, tidak suka mati, ketika nyo tidak suka mati, tidak ingin mati, takut mati, berarti nyo tidak ingin ketemu dengan Allah. Karya Allah liqa, Allah pun tidak suka dengan orang kau. Jangan wak menjadi itu. Iko namanya kabar gembira di dunia. Di dunia. Bisa tambah seminit lagi? Dalam ayat yang sudah kita baca juga surat Yunus, kelanjutannya wa fil akhirah.
Dan untuk mereka pun kabar gembira di akhirat. Kabar gembira di akhirat, tapi surga. Surga, keampunan Allah, surga. Dan keridaan Allah. Surga, ampunan surga dan keridaan Allah di akhirat. Untuk orang seperti kau. Kita tarik, kita ambil satu kesimpulan kaji kita pagi ini kah. Nah, dua-duanya. Yang pertama, siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, bukan keimanan dimuncuang, keimanannya nampak buktinya melalui amal saleh. Amal saleh itulah amalan-amalan yang Allah senangi, yang Allah sukai, yang Allah redai sesuai dengan tuntunan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu bertakwa, itu namanya wali Allah. Jamak daripada wali, aulia. Kalau banyak aulia, kalau cik wali. Dawa wali itu kan namanya wali jorong, wali negari, wali murid, wali kota, wali nikah. Ia tu wali je. Aduh, orang nak nakik awak. Orang nama tanggungjawab, nama menjaga, melindungi, mengurusi awak namanya wali. Salah satu nama Allah wali je. Kerana Allah itulah menjaga, melihara, melindungi kita. Nah, wali Allah dan berkasih wali Allah adalah orang yang dekat dengan Allah. Lantarannya beriman, beramal saleh dan bertakwa. Itu satu. Yang kedua, untuk para wali-wali Allah ko ada busyra. Kabar yang menggembirakan. Yang disampaikan oleh malaikat. Lebih-lebih ketika kematian menjelang datang. Berupa kabar gembira, berupa keridaan Allah, ampunan Allah, ganjarannya dan surganya. Di akhirat kabar gembiranya adalah masuk surga. Masuk surga dan mereka mendapat rahmat Allah. Kesimpulan yang terakhir bahwa kini-kini kita lah diagiah kabar gembira. Maka siapa yang ingin diberi kabar gembira sewaktu kematian menjelang datang, maka permantap, perkokoh, perkuat iman. Iman tu makin kuat, makin kokoh dengan ketaatan, dengan amal. Makin diperbanyak ilmu, membaca petunjuk Allah, berdoa dan berzikir tu makin kuat. Iman kalau makin kuat, tentu apinya makin kadang. Maka amal salehnya pun makin banyak. Siapa yang begini dan bertakwa kepada Allah, maka berbahagialah. Nantinya akan diberi kabar gembira. Cuma tetap kita cameh. Sebab iman tu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang melempem. Melempem dia tahu. Ada melempem. Kan nak tahu melempem. Lunak. Cara tangguli dingin mengeliui sana. Tiba ada orang kedingin ke panjang sih. Lempem. Kadang-kadang kuatnya. Kita minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Mudah-mudahan kita diwafatkan, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan diberi kita namanya busyra. Amin. Sekian kaji kita. Ambo minta maaf petangkos hampir sebulan tak tiba-tiba. Tentang sakit.
Saki sepulang mantan orang. Ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi ashabihi jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.